Baik semuanya, selamat pagi anak-anak kelas 6B yang Bapak banggakan. Apa kabar kalian semua? Selamat pagi, Pak. Baik, Baik. Pak. Pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, ada yang sakit? Baik, Pak. Guru. Ada yang Pak. sakit? Ada yang sakit? Sehat semua. Semua sehat ya? Sehat, Pak Guru. Oke, baik. Kalau sudah sehat, mari kita sekarang untuk melakukan aktivitas olahraga. Nah, sekarang kita sebelum mulai doa dulu ya, agar diberikan keselamatan, kerahayuan serta keselamatan saat melakukan aktivitas olahraga di lapangan dan di dalam kelas. Oke, itu yang mimpin doa coba Komang Aryadi. Baik, Silakan. Pak Guru. Sebelum mulai olahraga pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa dulu agar olahraga ini bermanfaat bagi kita. Untuk itu, berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Komang Aryadi Iya, yang Pak. memimpin doa. Nah, sekarang Bapak akan menggunakan metode yang berbeda pada saat pembelajaran olahraga sekarang. Ya, jadi menggunakan metode PJBL. Nah, siapa yang tahu metode PJBL? Kira-kira yang tahu tidak PJBL itu apa? Nggak tahu ya? Oke, jadi Bapak akan jelaskan sedikit mengenai PJBL ini. Ya, PJBL ini adalah pembelajaran berbasis proyek. Jadi nanti kalian akan membuat sebuah proyek atau menghasilkan produk dalam pembelajaran. Seperti itu. Nah, kemudian minggu lalu kita sudah mempelajari gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Sekarang kita beralih ke aktivitas olahraga bela diri. Nah, siapa yang mengetahui aktivitas olahraga bela diri itu apa? Tinju-tinjuan itu, Pak. Pak, aktivitas olahraga bela diri itu apa? Siapa yang tahu? Aktivitas yang melatih untuk melindungi diri, Pak. Dari Oke, ada yang lain yang berpendapat? Elham mungkin? Berkelahi, Pak. Kalau bela diri itu berkelahi. Ya. Oke, Berkelahi. ada yang berkelahi. Budi. Kadek Budi, Silat, bagaimana? silat, Pak. Silat. Oke, jadi sekarang Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu aktivitas olahraga bela diri. Tunggu sebentar ya. ya, Pak. Sudah kelihatan ya? Tidak, Pak. Apanya, Hitam Pak? ya? Masih loading, Pak. Masih loading. Loading. Tampaknya nggak bisa di ini apa namanya di slideshow ya? Oh bisa. Sudah? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Oke, coba Komang Satria dulu dibaca. Olahraga bela diri. Apa itu olahraga bela diri? Saya juga tidak tahu. Maka dari itu saya akan baca sekarang. Ya, olahraga Oke, bela diri silakan. merupakan salah satu olahraga yang sebentar, Pak. Olahraga yang digunakan untuk bertahan dan melakukan pembelaan diri terhadap ancaman yang datang dari luar atau orang lain. Seperti itu, Pak. Stop. Stop dulu, Pak. Stop dulu Satria ya. Nah, jadi seperti itu Pak seperti itu Deden ya.
Nah, bukan olahraga bela diri itu bukan olahraga yang berkelahi atau Bapak di sini tidak mengajarkan kalian untuk berkelahi seperti itu. Nah, jadi olahraga bela diri itu adalah olahraga yang dilakukan untuk membela diri apabila terjadi sesuatu kegiatan atau mengancam kita. Nah, itu perlu kita bela diri kita sendiri. Siapa yang tahu contohnya? Kira-kira pembelaan terhadap apa itu? Begal, Pak. Iya, begal. Apa lagi? Siapa lagi? Perampokan, Pak. Iya, perampokan, Pemerkosaan. begal, Pemerkosaan, Pak. pemerkosaan seperti itu. Jadi Pelecehan kita seksual. pelecehan, ya, kita sebagai laki-laki semua di sini juga bisa dilecehkan, ya. Jadi untuk membela diri kita, jadi kita perlu untuk tahu apa itu olahraga bela diri. Oke, lanjut ya. Oke, kemudian sekarang ada jenis-jenis olahraga bela diri. Nah, siapa yang tahu taekwondo itu apa? Nah, taekwondo, kungfu, karate, judo, tinju, dan pencak silat itu merupakan jenis-jenis olahraga bela diri. Bela diri. Nah, jadi ini contohnya taekwondo itu berasal dari Korea. Ini gambarnya, ya. Cantik dan ganteng, Pak. Ya. Iya. Kemudian kungfu berasal dari mana? Siapa yang tahu? Cina. Oke, berasal dari Cina seperti ini, ya. Kemudian karate, siapa yang Karangasem, Pak. tahu? Woi, Karangasem. Ya, saya latihan karate di Karangasem, Pak. Karena matahari terbit ya di Karangasem ya? Ya, betul sekali, Pak. Iya, Dari Jepang. matahari terbit dari Jepang, karate. Kemudian ini gambarnya, ya. Kemudian judo dari Jepang juga, seni bela diri membanting. Kemudian tinju itu dari Eropa. Siapa pernah main tinju? Saya, Pak, sama teman lebih. Oke, Saya Pak, teman-teman. waktu kelereng saya direbut. Pak Budi. Oke, nah yang kita akan pelajari sekarang adalah pencak silat, ya. Sudah bawa buku LKS? Sudah, Pak. Nah, Tuh, cari Lupa, Pak, lupa. pencak silat. Sudah. Oke, jadi siapa yang bisa menjelaskan pencak silat itu apa? Olahraga dari Indonesia, Pak. Oke, betul sekali. Olahraga seni dari Indonesia. Jadi kita sebagai warga Indonesia yang baik jadi harus mengembangkan olahraga Indonesia yang dimiliki Indonesia tersebut, yaitu adalah pencak silat. Ya. Nah, jadi banyak sekali ada aliran-aliran dari pencak silat, ada Cimande, Cilakom, Merpati Putih, Satria Muda, dan lain-lain. Mungkin Satria Muda ini bapaknya Komang Satria yang bentuk ya? Bukan, Pak. Bukan bapak saya, Pak. Nenek moyang saya itu, Pak. Bukan. Oh, nenek moyang. Ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita memasuki teknik dasar pencak silat. Oke. Ini dasar pencak silat itu ada sikap dan dasar gerak, kuda-kuda, tangkisan, pukulan, tendangan, dan bantingan. Nah, sekarang Bapak bentuk kelompok cuma 4. Nah, yang kita pelajari di sini adalah kuda-kuda, tangkisan, pukulan, dan tendangan saja. Ya, nah, saya Bapak akan mencoba membagi kelompok. Kelompok pertama dengarkan baik-baik. Bapak acak random ya. Yang kelompok pertama Komang Aryadi, Satya-Antara, Suwadana. Ada? Ada, Pak. Oke. 2, Pak Pande, Dewa, dan Sandi. Itu kelompok 2. Kemudian kelompok 3 itu 2 orang, Mariata dan Deden. Nomor kelompok 4, Budiantara dan Satria. Ya. Nah, kelompok pertama tugasnya adalah nanti akan menganalisis video yang Bapak berikan, kemudian menjelaskan apa itu kuda-kuda kepada temannya. Nanti dipandu oleh Aryadi.
Kemudian Pak Pande tangkisan. Mariata pukulan dan Budiantara itu tendangan. Ya, menganalisis terlebih dahulu, kemudian baru menjelaskan ke teman-temannya. Nah, sambil kalian menyimak video yang nanti Bapak akan berikan, silahkan lembar LKPD-nya diambil dulu. Ayo, masing-masing kelompok maju ke depan. Baik, Pak. Oke, sudah? Ya. Sudah. Nah, ketika memperhatikan teman menjelaskan, kalian menjawab LKPD. Nah, oke, sekarang perhatikan kelompok pertama, kuda-kuda. Siapa yang ingin menjelaskan tentang kuda-kuda? Kelompok pertama. Saya sendiri, Pak. Oke, boleh, silahkan. Nah, di sini kuda-kuda merupakan teknik dasar yang ada dalam pencak silat yang sangat penting. Kekuatan dan kemampuan menapakkan kaki sehingga memperkokoh posisi tubuh agar tidak mudah dijatuhkan oleh lawan pada saat diserang. Nah, adapun teknik dasarnya yaitu kuda-kuda itu ada macam-macamnya, itu ada kuda-kuda depan, ada kuda-kuda belakang, kuda-kuda samping, tengah, dan silang. Itu, Pak. Oke. Kuda-kuda ini posisi badan atau tubuh, bukan kuda ya. Ya. Ya, itu posisi tubuh. Bagaimana posisi tubuh atau melakukan kuda-kuda saat pencak silat? Mari kita tonton video berikut ini. Ya, ini tugas nanti dari kelompok 1 ya, untuk menjelaskan kembali. Bagaimana videonya bisa terputar dengan baik? Bisa, Pak. Oke. Kuda-kuda pencak silat ya. Nah, ini sudah dijelaskan tadi oleh Haryadi ya. Ini ada 5 kuda-kuda. Nah, ini kira-kira kuda-kuda apa? Kuda-kuda tengah, Pak. Iya, betul sekali. Nah, Kuda jadi Kibadachi namanya ini, Pak, kalau di karate. siap. Sekarang kuda-kuda depan. Nanti kelompok 1 harus bisa menjelaskan kembali ya mengenai kuda-kuda ya. Ya, Pak. Suaranya bisa masuk? Tidak bisa, Pak. Enggak, Pak. Gerakannya saja, Pak. Di sana kerasin dulu, Pak. Lagu suaranya. Ya. Sekarang udah. Sudah, Pak. Oke. Begitu juga dengan kuda-kuda samping, kita bisa ke arah kanan atau ke kiri. Ingat ya, untuk melakukan kuda-kuda, badan tetap tegap, tidak membungkuk. Kebalikan dari kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang ini kita memindahkan berat badan ke kaki bagian belakang. Bisa kanan, bisa kiri. Kaki bagian depan lurus dan rileks. Oke, cukup. Oke, sekarang dijelaskan dulu. Temannya sekarang, tadi Aryadi sudah menjelaskan. Sekarang saatnya Satyantara. Satyantara, yuk coba dijelaskan dulu kuda-kudanya. Satyantara ada? Ya, Pak. Coba dijelaskan dulu kuda-kuda, sikap kuda-kuda yang mana yang ingin dijelaskan. Sikap kuda-kuda depan, Pak. Oke, coba jelaskan kuda-kuda depan. Baik, posisi
tegap, terus kaki depan menekuk, terus kaki kanan ke depan menekuk dan kaki kiri dibawa ke belakang lurus, dan tangan kanan di depan dada, dan sama dengan tangan kirinya di samping. Jadi seperti gambar. Jadi itu saja Pak sikap kuda-kuda depan yang saya tahu. Iya, baik, bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat ini Satyantara. Terima kasih Dulu. Bapak. Sangat bagus. Kemudian yang kedua, Swadana. Dijelaskan kuda-kuda tengahnya. Bagaimana itu posisinya? Silahkan. Swadana. Sikap kuda-kuda tengah. Posisi kaki dibuka lebar sejajar. Kemudian berat badan berada di tengah. Hanya itu, tangannya Pak. bagaimana? Tangannya? Tangannya berada di depan dada. Ya, betul sekali. Kasih tepuk tangan dulu buat Swadana. Oke. Nah, jadi sikap tangan itu adalah sikap pasang ya. Sikap pasang itu tangan berada di depan seperti itu. Oke, lanjut ke kelompok 2. Nah, siapa yang bisa membantu Bapak untuk menjelaskan? Pandai ya. Ya Pandai? Pak, ya. Ya, coba jelaskan dulu Pandai. Jadi tangkisan dalam teknik dasar pencak adalah kemampuan melakukan pembelaan secara langsung dengan melakukan kontak fisik terhadap serangan lawan. Tujuan utama dari tangkisan untuk menahan sekaligus memotong atau mengalihkan rangkaian serangan lawan. Jenis-jenis tangkisan dalam pencak silat meliputi tangkisan atas, tangkisan bawah, tangkisan samping, tangkisan luar, dan tangkisan dalam. Oke, baik. Itu dari penjelasan dari Pandai. Sekarang Pak Dewa dan Pak Sandi akan menjelaskan. Kita simak dulu videonya, bagaimana video tangkisan dari pencak silat tersebut. Kemudian nanti dijelaskan oleh Dewa dan Sandi ya. Tapi pakai masker. Ketiga, materi kita tetap materi bela diri ya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara tendangan seperti ini. Oh, sorry, ini salah video. Oke, coba bisa dijelaskan langsung dari tangkisan dalam, Pak Dewa. Baik Pak Guru, saya mencoba untuk menjelaskan tangkisan dalam. Ya. Kaki dibuka lebar, ditekuk, berat badan berada di tengah-tengah, tangan kanan ditekuk, siap menerima tangkisan. Demikian, ya. Pak Guru. Bagus. Coba dari Sandi, tangkisan atas. Sandi? Ada Sandi? Sandiasa? Izin ya? Toilet kayaknya, Pak. Toilet. Pandai lagi deh, jelasin. Tangkisan atas, Pandai, bisa? Jadi tangkisan atas untuk menghalau serangan dari atas. Tangannya satu di dada dan satu di melindungi kepala di atas. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2, teman-teman. Semua. Oke, sekarang kita kelompok ketiga, kelompok Mariata. Ya, siap. Coba dijelaskan dulu, Mariata. Apa itu pukulan? Baik, Pak. Pukulan adalah gerakan tangan tanpa menggunakan alat untuk melakukan serangan terhadap lawan. Dalam teknik dasar pencak silat,
Memukul dapat dilakukan dengan berbagi cara. Oke, nah sekarang Bapak akan berikan video bagaimana cara memukul dalam pencaksilat. Ya, jadi yang saya bahas kali ini adalah teknik pukulan. Nanti ada 5 macam pukulan. Ada 5 macam pukulan. Pukulan depan, pukulan tegak, pukulan bandul, pukulan melingkar, dan pukulan samping. Langsung saja bagaimana cara melakukannya. Oke, pukulan depan. Nanti Pak Deden menjelaskan ya. Bagaimana sikap kaki, sikap tangan, dan arah pandangan saat ingin memukul depan atau pukulan lurus. Nah, berikut adalah cara melakukan pukulan depan. Jadi harus menggunakan power yang kuat, kata dan kekuatan ya. Kemudian ada namanya pukulan bandul. Ini PBL atau PJBL? PJBL. Oke. Nah, pukulan tegak sama seperti pukulan lurus ya. Tapi yang berbeda adalah kepalan tangan hadap tegak. Berbeda tadi dengan pukulan lurus menghadapnya. Baik. Untuk Deden, coba jelaskan 2 pukulan Deden. Pukulan lurus dan pukulan bandul. Ada Deden? Ya. Iya, coba dijelaskan dulu Deden. Ya, untuk pukulan lurus, langkah pertama itu adalah badan sedikit dijongkokkan, kemudian tangan mengambil kuda-kuda. Yang pertama, ayunkan tangan kanan ke depan atau tangan kiri dengan tegak. Kemudian untuk pukulan bandulnya, sama seperti kita ambil kuda-kuda, badan sedikit dijongkokkan, kemudian tangan bersiap, tangan kanan itu dibandulkan ke bawah. Kemudian untuk pukulan melingkar, kita sama juga menggunakan kuda-kuda. Nanti tangan kanan itu kita diayun biar melingkar ke badan. Nah, sedikit segitu mungkin Pak Satria, kekurangannya mungkin teman-teman bisa misi. Iya, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah mampu menjelaskan pukulan dengan baik. Oke, sekarang kita menuju yang ke terakhir, itu tendangan. Budiantara, coba dijelaskan apa itu tendangan. Terima kasih Pak Guru. Tendangan merupakan salah satu yang harus dikuasai dalam teknik dasar pencaksilat sebagai antisipasi sekaligus serangan terhadap lawan dari jarak jauh. Beberapa teknik tendangan yang sering digunakan. Oke, sekarang akan Bapak putarkan video mengenai tendangan. Hari ini tendangan saya ulang kembali. Ada yang pertama tendangan lurus, ya. tendangan Siapa? T, tendangan sabit, Tendangan T atau tendangan sabit. belakang. Ya. Oke, tendangan Ambil seperti ini. Ya, posisi siap. Ini gerakan lapaknya. Angkat kaki seperti ini, ya. Kemudian tidak. Oke, seperti itu, kuda-kuda lurus. Kita ulang kembali, ya. Ambil kuda-kuda depan. Boleh kiri, boleh kanan, ya. Posisi siap, ya. Posisi siap. Angkat kaki seperti ini. Kemudian tendang depan. Seperti ini ya. Oke. Angkat kaki, set. Tendang. Tendangan sabit. Tetap ambil. Nah, kita contoh lagi. Perkenanya adalah sebelah sini kanan. Ini tendangan sabit namanya. Oke.
Dari samping, dilakukan dari samping. Kemudian tendang putar. Itu merupakan tendangan T. Oke, Ya. kita coba dengan cepatnya. Seperti huruf T. Ya, siap. Oke, demikian videonya. Kemudian untuk Satria, mana Satria nih? Siap, Pak Satria? Guru. Oke, coba dijelaskan dulu tendangannya Satria. Ya, yang pertama tendangan lurus. Ya, posisi kaki kiri ada di depan, ditekuk sedikit. Kemudian posisi kaki kanan ada di belakang. Pada saat menendang, kaki kanan diayunkan ke depan sampai kakinya lurus. Tendangan tersebut masuk atau sasarannya adalah perutnya Pak Mariate. Seperti itu, Pak Guru. Jangan ada sentimen pribadi nih, Pak Mariate sama Satria nih. Ya, Pak Guru. Dia sering nakal sama saya, Pak Guru. Apanya diambil? Rotinya diambil? Bukan, Pak Guru. Uangnya. Waduh, di pala ya. Bawa bekal saya, ini Pak Guru. merupakan apa namanya dari arena silat ya. Nah, kemudian sekarang kita akan praktik ke lapangan apa saja yang telah kita dapatkan dari menonton video, menyimak dari teman-teman kalian menjelaskan mengenai teknik dasar pencak silat. Oke, sebelum kita melakukan olahraga, mari kita pemanasan terlebih dahulu. Nah, Bapak tunjuk Kadek Budiantara pimpin karena minggu lalu tidak sekolah. Maaf Pak, minggu lalu saya sakit. Ya, sekarang gimana? Udah sehat, Pak? Sudah. Kadek Budiantara? Sudah, Pak, sudah. Nah, yuk silakan dipimpin pemanasan. Status dari Baik, Nasmi. teman-teman, sekarang saya memimpin. Semuanya siap gerak. Tengkah, lencang kanan gerak. Tegap gerak, berhitung mulai. 100. Dah, semuanya istirahat di tempat. Satria Gerak. paling semangat nih. Langsung pemanasan, Pak. Ya, langsung. Ya, untuk pemanasan saya akan langsung memimpin pemanasan statis. Ya, sudah. Pemanasan dinamis. Sudah, sekarang keliling lapangan 3 kali. Ya. Ya, sudah, Pak. Baik. Ya. Sekarang kita kembali ke kelompoknya masing-masing yang telah Bapak sampaikan tadi dibuat. Nah, sekarang tugasnya adalah merangkaikan gerakan dari sikap kuda-kuda, pukulan, tangkisan, dan tendangan dirangkai menjadi satu gerakan. Nah, kemudian nanti Bapak akan membimbing satu persatu kelompok tersebut untuk membuat proyek. Nah, proyek tersebut nanti berupa video gerakan teknik dasar dari pencak silat. Nah, jadi kalian akan merangkai gerakan dari pukulan, tendangan, kuda-kuda, semuanya itu dijadikan satu. Siap, anak-anak? Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan berlatih. Bapak kasih waktu 5 menit. Lakukan dengan baik dan benar ya. Oke, Bapak ke kelompok 1 dulu. Aryadi dan kawan-kawannya ini gimana? Ada permasalahan terkait dari teknik dasar tersebut? Dari teknik dasar sudah, Pak. Yang Cuma susah? masih ada kesulitan. Mungkin dari gerakannya tangan dan kaki itu masih kaku seperti itu, Pak. Ya, jadi dilatih terus ya pukulan dan Siap, Pak. tendangannya ini sama teman ya. Oke, Pandai gimana Pandai? Kelompok 2. Pak Guru mau bertanya Pak Guru. Menemukan kesulitan. Kalau sudah pinter mukul, siapa ini siap pukul Pak Guru? Oke, pukul angin dulu ya. Gerak shadow dulu ya. Nanti Bapak akan kasih samsa. Ya. Kelompok 3, Mariata bagaimana Mariata? Kok gerakannya agak gini nih? Kalau pukulan mengayun itu yang kena itu rahang ya Pak ya?
Benar sekali. Melingkar, bukan mengayun. Oh, Melingkar. melingkar ya, Bu. Berarti rahang kena ya. Ya, tapi tidak boleh memukul rahang. Ya. Jadi pencak silat itu tidak boleh memukul kepala dan kemaluan. Ingat, kalau sentimen pribadi itu jangan. Ya, kita harus sportif. Terus apanya yang kena, Pak? Apanya yang kena itu, Pak? Bisa lengan. Ya, bisa lengan, bisa dada. Seperti itu. Oh, baik, Pak. Oke. Lanjutin ya, Mariata. Sama Deden. Saya mukul Kemudian dada aja, Pak Guru. kelompok 4, ini Budiantara sama Satria nih. Gimana? Ada kesusahan tidak? Ini Pak, saya berkelompok sama Satria ini pas merangkai gerakan pantat saya ditendang Pak. Waduh, ingat ditangkis. Kalau ditendang bisa ditangkis ya, gunakan tangkisan. Iya Pak, siap. Oke, semua anak-anak jangan bermain atau bercanda saat melakukan gerakan. Serius, jangan dipukul temannya ya, pukul depan saja terlebih dahulu. Yang penting gerakan kalian itu dilakukan dengan baik dan benar. Ya. Pak. Oke, nanti setelah kalian belajar 5 menit tersebut akan ada yang namanya presentasi. Presentasi dari kelompoknya masing-masing menunjukkan gerakan pencak silat. Nah, menunjukkan apa rangkaian-rangkaian yang telah dilakukan di kelompok. Dipresentasikan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Paham? Ya, Pak. Oke, siap. Waktunya dimulai. Oke, waktunya cukup. Oke, sekarang kelompok 1 maju ke depan. Silahkan praktekkan rangkaian gerakan dipimpin oleh Aryadi. Oke, beri tepuk tangan buat Aryadi dan tempat kelompoknya. Bagus sekali rangkaian dari gerakan pencak silat. Kelompok 2 jangan mau kalah ya. Jadi kelompok 2 pandai. Oke, Pandai dan kawan-kawan akan melakukan rangkaian gerakan dari pencak silat. Oke, Pandai silakan. Iya, sudah. Oke, tepuk tangan dulu buat Pandai dan teman-teman. Oke, bagus sekali. Kemudian yang terakhir 3, kelompok 3 Mariata dan Deden. Yuk, silakan maju ke depan. Iya, jurus ular, mematok naga. Ini pendekar dari Karangasem ini teman saya, Mati Mariati. Pendekar Karangasem. Oke, mantap. Beri tepuk tangan dulu buat Mariata dan Deden sudah melakukan gerakan dengan sangat baik. Dan yang terakhir, Budiantara dan Satria. Jangan mau kalah, harus energik gerakannya. Iya. Itu jurus apa itu, Komang Satria? Jurus Ultraman Reboot. Jurus mengelabui lawan ini, Pak. Iya. Terus kunyuk melempar buah. Jangan jurus mabuk nanti ya, Pak Satria ya. Jangan jurus mabuk nanti. Boleh jurus 1000 bayangan, Pak. Demikian tadi hasil dari presentasi dari masing-masing kelompok. Semuanya sangat bagus, sangat atraktif sekali gerakannya, sangat bagus sekali. Bapak lihat dan teman-teman juga di sini sangat gembira ya. Nah, jadi kalian sudah membuat gerakan dan sudah merangkai gerakan. Sekarang tinggal dibuat video, direkam ya. Nah, direkam sebaik mungkin buat pengenalan dulu, misalnya Komang Aryadi. Sama, Komang Aryadi, kelas 6B. Saya akan melakukan gerakan pencak silat. Nah, seperti itu. Jadi dibuat videonya di rumah dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian bisa dikumpul minggu depan kira-kira proyeknya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Nanti diputer atau ditayangkan, hasil dari kalian akan ditayangkan, akan dinilai oleh Bapak sebagai hasil dari penilaian psikomotor. Ya, nah LKPD-nya nanti dikumpul ya setelah jam pelajaran ini. Kemudian kita masuk ke bagian terakhir, yaitu
penutup atau evaluasi sebelum Bapak selesai atau tutup pembelajaran hari ini. Kita evaluasi dulu siapa yang bisa menyimpulkan. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini? Saya, Pak Guru. Oke. Siapa? Ada? Siapa? Sebut nama. Guys. Dewa. Oke, Dewa. Silakan Dewa. Baik, Maaf. Pak Guru, saya akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Bela diri adalah satu aktivitas gerak untuk membela diri dari serangan lawan yang secara tiba-tiba, baik dari preman, dari begal ataupun yang lain. Adapun gerak dasarnya ada pukulan, tangkisan, kuda-kuda, dan tendangan. Demikian, Pak Guru. Oke, bagus sekali Dewa. Beri tepuk tangan buat Dewa. Oke, Dewa tunjuk satu temanmu untuk mengulang apa yang telah kamu sampaikan tadi. Pak Sabta, Pak Guru. Ya, Sabta, silahkan. Baik, bela diri merupakan teknik-teknik untuk menjaga diri dari ancaman atau gangguan dari orang lain. Di dalam teknik bela diri ada kuda-kuda, tangkisan, tendangan, dan pukulan. Sekian Pak Guru. Oke, lagi satu. Tunjuk temanmu. Siapa yang ingin mengulang kembali? Beri satu aja. Teman Sandi. Oke, Sandi, silahkan. Satu lagi, Sandi. Halo? Ada Sandi? Ya, Pak. Ya, coba apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi yang kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu mengenai apa itu yang namanya silat, kemudian gerakan-gerakan apa saja yang ada dalam pencak silat. Itu aja, Pak. Oke, baik. Oke, tepuk tangan buat kita semua dulu. Sudah berhasil belajar dengan baik hari ini. Oke, nah sekarang kita buka sesi diskusi atau sesi tanya jawab mengenai materi teknik dasar pencak silat. Jikalau anak-anak semua ada yang ingin ditanyakan, sekarang kita diskusi sebelum diakhiri. Siapa yang mempunyai pertanyaan? Bisa angkat tangan. Kapan bertanding, Pak Guru? Peraturan pertandingan. Oke, siapa yang tahu nih peraturan pertandingan pencak silat? Pendekar dari Karangasem, Pak Mariata, bagaimana? Maaf, saya tidak tahu, Pak, peraturan pertandingan. Tidak tahu. Siapa yang tahu? Pandai tahu? Baru tadi Bapak bilang nggak boleh ini. Ayo, siapa yang menyimak dengan baik tadi? Tidak boleh memukul kepala, leher Pak. ke atas, ya. Oke, pintar. Apa lagi? Tidak boleh memukul kemaluan. Oke, betul. Nah, itu salah satu bentuk dari... Kalau menendang boleh, Pak? Menendang apa ini? Kemaluan. Tidak boleh, itu mencari kemaluan namanya. Ya. Nah, jadi Bapak akan sampaikan sedikit mengenai peraturan pertandingan pencak silat. Nah, jadi pertama umur peserta harus sesuai dengan penggolongan umur. Jadi misalnya Mariata umurnya 20 nih. Dengan Deden umurnya 19, tidak jadi, tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan umur. Mariata 20, Deden 20. Jadi harus sesuai. Kemudian pertandingan berdasarkan berat badan. Nah, misalnya Mariata berat badannya 1 kuintal, nggak bisa ngelawan Pak Ilham yang beratnya 50 gram. Nah, nggak bisa. Jadi harus 1 kuintal sama 1 kuintal seperti itu, atau 50 sama 50. Oke, bagian tubuh yang boleh diserang adalah dada, perut, punggung,
kaki kiri dan kanan serta tungkai dan tangan. Jadi selain itu tidak dapat ya. Dilakukan dalam 3 babak, tiap babak memiliki durasi 2 menit dan diselingi istirahat 1 menit. Setiap atlet diwajibkan untuk melakukan serangan berpola. Nah, tadi sudah melakukan kegiatan serangan berpola. Oke, sedikit dari peraturan pencaksilat. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait materi pembelajaran pencaksilat? Udah pas, Pak. Lapar. Tidak, Pak Guru. Udah semua? pas, Pak Guru. Udah pas? Oke, baik. Jadi kita sudahi sampai di sini pembelajarannya ya. Nah, untuk terakhir, sambil kalian pendinginan, Bapak akan absen. Tadi Bapak lupa mengabsen ya. Nah, pendinginan dilakukan secara mandiri sambil Bapak absen satu persatu. Oke, silakan. Dewa, ada Dewa? Ada. Nyoman Sandi Yasa. Ya, hadir Pak Guru. Mariata. Hadir Pak Guru. Budiantara. Hadir. Komang Aryadi. Hadir Pak Guru. Satria. Hadir Pak. Elham. Hadir Pak. Pande. Hadir Pak Guru. Mariata. Deden. Kenapa kembali lagi, Pak? Budiantara. Kok muter-muter absennya, Pak? Bingung Pak Guru ya. Sudah? Oke, ya. Jadi sudah selesai melakukan pendinginan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan tertib. Ya, terima kasih juga sudah belajar mengenal atau bagaimana pencaksilat tersebut. Nah, dengan ini berakhir sudah kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa karena kita sudah diberikan keselamatan dan kesehatan saat beraktivitas. Tadi dipimpin oleh Aryadi, sekarang Mariata, silakan. Baik, sesuai dengan arahan dari Bapak Guru kita yang ganteng ini, jadi mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Semuanya mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Oke, Pak Guru. selesai. LKPD dikumpulkan semua. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, tetap jaga kesehatan agar selalu dalam kondisi yang fit dan prima tanpa sakit sedikit pun. Ya, demikian Siap, Pak. dari Bapak. Bapak tutup dengan salam olahraga. Ya, salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Ya, ya. Oke, terima kasih.